Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita sama-sama kita ucapkan moto gereja kita, Gemikana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sama itu caranya. Amin. Mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian kita pertama, 主啊，我到你面前。主啊，我到你面前，献上我的今天，我的身体，我的一切，献上当作活祭。主啊，我到你面前，献上我的今天，求你更新，求你洁净我的心色。我与你同听释教，如今不是我主，因我知道你是深爱我，我只为你而活。主啊，我到你面前，献上我的今天，愿我一生蒙你悦纳，成为你的喜悦。主啊，我到你面前。主啊，我到你面前，献上我的今天，我的身体，我的一切，献上当作活祭。主啊，我到你面前，献上我的今天，求你更新，求你洁净
bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa, kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah-Mu, berkat kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami senantiasa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu tiap hari dimanapun kami berada, tiap langkah kaki kami, dimanapun kami pergi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami saat ini juga boleh kembali beribadah, itu juga hanya karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, biarlah meskipun dalam masa pandemi ini, namun biarlah hati kami boleh senantiasa sungguh beribadah kepada-Mu, meskipun kami masih di rumah masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai sehingga nantinya ke depannya kami boleh kembali beribadah bersama-sama kembali di gereja-Mu Bapa. Tuhan yang sertai, biarlah setiap perencanaan dan biarlah setiap apa yang dibutuhkan nantinya sehingga boleh terpenuhi untuk kembali beribadah di tempat ini kembali Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin sehingga kami boleh beribadah dengan baik meskipun kami di rumah. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang menyertai. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian lagi, Jin Jiaho.真正好，来信耶稣真正好，真正好，来信耶稣真正好。拜一拜，二拜，三拜，四拜，五拜，六对个礼拜，真正好，来信耶稣真正好。主耶稣真好，我要来学咯。我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我打日笑。我的耶稣对我真好。大家不见 sky 那个真正好，真正好，来信耶稣真正好，真正好，来信耶稣真正好。拜一拜，二拜，三拜，四拜，五拜，六对个礼拜，真正好。来信耶稣真正好，主耶稣真好，我要来学咯。我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我打日笑。我的耶稣对我真好，主耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯。我的耶稣对我真好，替我的烦恼，予我打日笑。我的耶稣对我真好，我的耶稣，我的耶稣对我真好。Mari kita sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
di dalam doa. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari cinta kasih-Mu. Hari ini kami rindu belajar bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh. Tuhan tolong kami, Roh Kudus, terjemahkan firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini. Hamba-Mu tidak sanggup tanpa pertolongan-Mu, dan biarlah Roh Kudus saja Tuhan yang memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan sesuai dengan firman yang Kau kehendaki hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah Tuhan, dan siapkan hati kami, sehingga kami boleh taat pada pimpinan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, tetapi biarlah Roh-Mu Tuhan hadir, mempersatukan kami, sehingga tujuan gereja kami ada boleh sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, di atas semuanya, oleh semuanya. Dan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi tubuh Kristus, sampai semua telah mencapai satu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan
menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tema ini adalah menjadi jemaat yang bertumbuh dalam tubuh Kristus. Saudara, kalau kita ingat khotbah minggu lalu, maka kita akan menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Karena ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini harus menyenangkan apa yang menjadi hak Tuhan, maka ketika kita hidup, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Jadi Bapak Ibu, dengan satu kata mau dikatakan, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa hari ini gereja ini bisa berdiri sampai hari ini. Bapak Ibu, sebagian di antara kita menjadi saksi mata. Kerinduan saya dulu waktu pertama kali saya ada di sini, Tuhan izinkanlah saya kalau bisa 5 tahun. Saya ingin merintis. Tapi ternyata pada waktu tahun 2005-2007 tiba-tiba saya nggak ngerti waktu itu. Tidak mengerti. Sampai kepada Tuhan bawa lagi saya ke sini 2016. Sampai saya melihat semua apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya cuma bilang, saya ada usaha apapun. Saya hanya taat dan setia. Itu aja. Dan ketika saya melihat, lalu Tuhan tegur saya. Sekarang ini saatnya engkau bukan berkhotbah untuk hanya sekedar jemaat dapat berkat. Motivasi diri supaya mereka sukses dan sukses. Tapi Tuhan tegur saya supaya saya berani khotbahkan supaya mereka. Kenapa? Bapak Ibu coba bayangkan, saya saksi mata dari pendirian gereja ini, walaupun saya bukan mendirikan gereja ini. Saya tahu. Jadi kita lihat gambar itu. Saya tahu gereja ini bukan saya merintis. Ada pendahulu-pendahulu, puji Tuhan. Dan saya pada saat tahun 2025 ini saya gembala yang pertama kali menetap di sini. Tetapi ketika saya melayani 2 tahun, kemudian saya pindah, lalu saya balik lagi. Saya menyadari kita harus bertumbuh. Nggak bisa jadi bayi terus. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau seandainya Bapak Ibu kita semua punya anak, lalu anak kita umur 17 tahun, masih seperti bayi. Minta disuap, minta dilayani, menuntut terus, minta berkat. Dan tidak mau jadi dewasa. Wah, apa yang terjadi? Tentu kita merasa sedih sebagai orang tua. Dan memang ada kenyataan seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang yang sudah umur 17 tahun, tapi kelakuannya dan tingkat tubuhnya itu seperti anak-anak, gak bisa tumbuh. Ada apa? Ada keanehan, ada abnormalitas. Ya, terima kasih. Ya, ini agak lebih enak ya.
Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, diberi makanan dewasa. Tapi ketika diberi makanan dewasa, apa yang terjadi ketika bayi itu bilang, kamu gak sayang aku, saya maunya dengar khotbah yang menyenangkan hatiku, bukan yang menegur dosaku, bukan khotbah yang dalam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang tua, kita harus kasih makanan yang mendewasakan. Tidak bisa makan susu lagi. Kenapa? Karena dari segi usia, seharusnya jemaat ini kalau sudah usianya, saya nggak tahu ulang tahun kita hari ini sudah usia keberapa, Bu? Tolong dibantu. Sudah 19? Udah 20? Saya lupa. Udah 20 ya? Udah 20 tahun. Nah, boleh nanti dikurangi lah. 2000 kurang 2001 kurang 2000. Berarti berapa? 2021 sampai 2001. Sorry. 2001 sampai 2000. Kita kurangi. Berarti sudah 21 tahun. Gereja kita dari 0 sampai hari ini sudah 21 tahun. Next. Pertanyaannya, sudahkah gereja kita bertumbuh? Oh Pak, dari segi usia sudah. Dari segi organisasi, gereja kita dulu namanya Pos PI. Sekarang sudah jadi jemaat penuh, bahkan sudah jadi resort. Oke. Dari segi bangunan, dulu kita pindah-pindah kemana-mana. Di kandang ayam, pindah lagi ke rumah papan, lalu pindah lagi ke rumah sewa, akhirnya jadi milik satu, milik kita, sudah 2, sudah hebat Pak, puji Tuhan. Kita punya fasilitas, sekarang sudah punya gereja, kita mau beli mobil baru. Wah, tapi numpang nanya Bapak Ibu, numpang nanya. Apakah tingkat perjalanan kedewasaan kita itu sesuai dengan Roh Kudus inginkan? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan ini perlu saya berikan supaya kita sadar, kita semua termasuk saya. Next. Suatu saat saudara ada kisah tentang mercusuar. Mercusuar ini dihuni oleh satu penjaga yang digaji oleh pemerintah. Dan dia terpanggil. Karena apa? Selalu dia berusaha kalau dia tidak tepat waktu menghidupkan, apa yang terjadi? Maka singkat cerita Bapak Ibu, kapal itu tidak akan bisa melihat batu karang dan hantam, tenggelam. Dan ketika dia melihat keadaan seperti itu, dia tidak bisa tinggal diam. Dia selalu memotivasi beberapa orang. Terakhir ada sekelompok orang. Jadi ketika kapal itu karam, orang-orang ini dia langsung kontak. Dia kasih tahu, cepat. Turun langsung. Gerakan. Dia latih, dia kumpul dari cuma 5 orang sampai 10 orang. Menyelamatkan apa? Orang-orang penumpang yang ada di kapal karam itu. Karena makin lama makin banyak yang diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai terkenal ini pos mercusuar ini. Pos penyelamatan jiwa ini. Tapi saking banyaknya orang, maka mereka berkata, sudah kita buat gubuk ini gak cocok lagi. Kita buat cantik, jadi bangunan yang cantik supaya saya kumpul. Oke, lalu apa lagi? Karena orangnya terlalu banyak kita pakai AC biar dingin. Lalu apa lagi? Kita buat klub. Kita suka nyanyi biar kita happy-happy. Lalu siapa yang menyelamatkan jiwa? Tenang. Kita minta orang-orang yang terlatih berenang. Kita panggil dari sekolah yang berenang. Kita panggil dari sekolah orang yang pandai menyelamatkan jiwa. Kita suruh mereka yang menjangkau. Kita duduk-duduk aja. Lalu satu ketika di antara mereka terjadilah satu perdebatan. Ketika gedung makin mewah, makin bertingkat, tingkat 4, ada fasilitas. Memang simbol-simbol penyelamatan itu terjadi. Ada di situ kapal tulis selamatkan jiwa berapapun harganya. Tertulis dengan megah. Diucapkan setiap kali mereka mau bekerja. Baik menjadi penjaga mercusuar maupun dalam klub mereka. Tetapi mereka sudah lupa akan menyelamatkan jiwa. Mereka sibuk mengurus urusan yang tidak penting. Sampai ketika mereka menyelamatkan orang. Ternyata yang diselamatkan orang-orang yang warna kulitnya berbeda dengan mereka.
Kita kulit putih kok menyelamatkan kulit hitam. Tidak boleh. Yang kita selamatkan harus kulit putih. Yang hitam buang aja ke laut. Dari antara mereka marah. Tidak bisa. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Singkat cerita, terjadi pecah. Tetapi setelah pecah, mereka berdiri lagi. Mereka buat pos tempat yang baru lagi. Penyelamatan jiwa. Bangun mercusuar lagi. Bangun gubuk lagi. Tetapi ceritanya terus berlanjut. Setelah sudah megah, lupa akan inti daripada untuk apa pos penyelamatan jiwa itu. Dan itulah yang terjadi pada setiap gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kok tiba-tiba Tuhan sadarkan. Jemaat saya, kita semua, apakah harus demikian? Next, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, seharusnya kita itu bukan minta dilayani. Seharusnya menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang melayani. Dan pelayanan yang paling penting kita sadar, ternyata orang yang melayani itu ada tingkatannya. M1 sampai M7. Apa itu? M150? Bukan. Ini cerita tentang bagaimana tingkat rohani kita dalam melayani. M1 hanya fokusnya kepada apa? Kepada menjadi pelayan dalam tubuh Kristus. Yang penting saya jadi singer, liturgis, pemain musik. Udah. Yang penting saya melayani. Udah. Terserah. Orang mau dengar, orang gak mau dengar, orang suka enggak. Yang penting saya melayani. Mulai M2. Bukan hanya tugas, tapi kami rindu membagikan iman. Ayo kita pergi ke sana yuk. Ke Pasir Putih yuk. Ayo kita pergi ke Belawan yuk. Ayo cuman dalam waktu beberapa bulan. Oke, menjangkau. Tapi jangka pendek. Membagikan iman. Dulu saya bukan orang percaya, tapi saya sudah jadi orang percaya. Lalu M3 mulai memperhatikan orang percaya. Bagaimana kehidupan orang percaya terus menerus supaya mereka memotivasi. Tetapi bukan hanya itu, seharusnya jadi M5. Mulai memperhatikan orang-orang yang belum percaya. Di sekeliling gereja, mana yang belum percaya? Di keluarga kita, mana yang belum percaya? Mana yang butuh diselamatkan? Seharusnya kita punya hati seperti itu. Kalau kita bangga dengan salib ini, selalu kita pakai di lambang gereja, di mobil kita, di kalung kita. Tahu nggak artinya apa? Allah yang telah jadi manusia turun untuk menyelamatkan manusia berdosa. Lalu inilah seharusnya ada M5. Terus merhatikan teman-teman yang belum percaya dan doakan sampai bisa jangkau. M6 apa? Menceritakan Kristus. Mulai berani sama-sama dengan bantuan gereja. Kita muridkan. Yang sudah dimuridkan, muridnya harus menjangkau jiwa lagi. M7, disciple maker. Selama hidup selalu berpikir bagaimana bisa mencari murid, menjadikan murid. Murid itu bisa membawa murid kepada Kristus dan muridnya ini membawa lagi terus. Bisa istilah secara rohani beranak, bercucu, bercicit secara rohani. Nah seharusnya gereja seperti itu. Dari M1 sampai M5, M7. Tapi maaf, kita kadang-kadang cuma terhenti di M1. Yang penting saya melayani, sudah. Yang penting saya di M3 cukup. Nah Bapak Ibu, Tuhan juga menyadarkan saya. Visi gereja 111, itu dulu saya yang mencetuskan. Satu orang dalam 1 tahun yang sudah percaya Yesus paling sedikit bawa 1 jiwa kepada Kristus. Tapi kita rubah. Sekarang Tuhan kasih iman. Dalam 1 tahun 1 orang murid Yesus yang sudah dimuridkan membawa murid lagi. Itu berarti apa Bapak Ibu? Kita harus jadi murid Yesus. Termasuk saya. Termasuk Bapak Ibu. Kalau enggak, kalau kita tidak dipimpin Kristus, maka arah gereja ini akan melenceng ke arah yang lain. Next. Itu sebabnya hari ini, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita memikirkan bagaimana supaya gereja ini bertumbuh. Maka firman Tuhan ini berkata, ada 3 rahasia yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Agar apa? Agar kita menjadi jemaat yang bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6.
Saya membaca, sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Rahasia pertama agar gereja bertumbuh adalah hidup mengacu kepada panggilan Tuhan dengan memelihara kesatuan roh. Kita harus punya hidup yang selalu mengacu pada panggilan. Panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Kita ini orang berdosa. Saya, Bapak Ibu, semua. Kita dulu sebelum mengenal Kristus bukan penyembah Tuhan yang benar. Penyembah ilah-ilah, bahkan diri kita sendiri. Tetapi apa panggilan itu? Gereja itu artinya apa? Kata gereja dari bahasa Portugis, igreja. Tapi kata jemaat, kata gereja mengacu kepada bahasa Yunani itu eklesia. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Eklesia artinya apa? Artinya kita dipanggil keluar. Siapa yang memanggil? Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang dipanggil? Kita orang berdosa. Dipanggil keluar dari hidup yang gelap. Menuju apa? Menuju terang. Setelah itu untuk apa? Untuk kembali lagi menjangkau orang-orang yang terhilang. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam kerajaan di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, inilah panggilan kita. Untuk apa kita dipanggil? Memberitakan kabar Tuhan yang besar ini. Bahwa Tuhan rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Next. Nah, karena itu Paulus berkata begini. Itu sebabnya Paulus berkata, kita harus hidup seperti orang yang dipanggil. Apa sih panggilan Tuhan? Panggilan yang harus dijawab dengan pertobatan. Setiap kita harus bertobat, termasuk saya. Filipi 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Kita selalu mau kepada panggilan Tuhan. Tuhan mau bilang apa? Kita harus tinggalkan semua dosa. Dosalah yang membuat kita akhirnya jauh daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya juga begitu. Ketika saya menjadi seorang pemberita Injil, gaya hidup saya sebagai murid, tapi saya mau akui, semakin tinggi saya level, semakin serang iblis itu makin kuat. Dan iblis ingin menjatuhkan, dan iblis tahu titik terlemah di situ. Tetapi saya, apa yang saya lakukan? Saya harus bagaimana? Sadar, sebelum saya memberitakan Injil, saya harus mengalami Injil itu. Artinya apa? Ketika saya sadar saya manusia berdosa, Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa. Hutang pada salib Kristus. Kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Dosa yang paling mengerikan adalah dosa kesombongan. Kita merasa kita sudah hidup dalam Kristus padahal belum, dan kita menghakimi orang lain. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti ini, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita hidup sebagai orang Kristen yang terpanggil dalam pertobatan. Jawaban itu harus diwujudkan dengan apa?
dengan hidup yang mengikuti pertobatan. Hidup yang bagaimana? Filipi 1 ayat 27. Hendaknya hidupmu berpadan pada Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihatnya, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita harus panggil satu hati sepikir. Tidak mudah Bapak Ibu. Untuk suami istri menjadi sehati aja nggak mudah. Apalagi menjadi satu komunitas yang terdiri dari berbagai karakter dan temperamen, latar belakang suku. Nggak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ingin supaya kita hidup sesuai dengan ciri kehidupan orang yang terpanggil sesuai panggilan itu. Apa? Next. Selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan selalu menunjukkan kasih dalam hal membantu. Nggak mudah. Mungkin sebagian kita berkata, ngomong sih gampang, ngelakuinnya. Nah karena itu kita butuh apa? Butuh mengacu pada panggilan Kristus. Kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat 30 saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, ajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Bapak Ibu, Yesus katakan apa? Belajar daripadaku. Datang padaku yang berarti beban lesu, beban berat. Datang, letakkan, dan setelah itu pikulah kuk. Bayangkan kita sudah punya beban, tapi beban itu diganti. Yang tadinya beban dosa, kita serahkan kepada Tuhan. Beban kekhawatiran, masalah, kita ganti. Tapi dikasih kuk seperti apa? Bayangkan seperti sapi. Ini ada dua sapi yang mau membajak. Itulah kata kuk itu dipasang. Nah yang uniknya Bapak Ibu, biasanya kalau sapi itu mau membajak, itu ada sapi tua di satu, sapi muda. Kok bisa begitu dipasang? Supaya sapi muda ini belajar dari sapi tua. Dan terus nanti kalau setelah sapi tua meninggal dunia, sapi muda ini sudah jadi tua, gantikan lagi, masuk sapi muda lagi. Itu sebabnya membajak itu harus ada dua sapi. Nah kata itulah yang dipakai. Pengertian itu Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasangnya, belajar padaku. Siapa yang mengendalikan? Kristus. Karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendatangkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Seharusnya di dalam gereja harus ada namanya pemuritan. Bapak Ibu, tugas pemuritan ini tidak bisa pendeta ngerjain, tidak bisa Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, satu pendeta paling sanggup ngurusi jemaat 100 orang. Lebih dari 100, dia nggak lagi ingat nama jemaat. 1000 apalagi. Jadi bagaimana? Nah, harus dihasilkan murid yang dimuridkan. One by one. Seperti sapi tadi, sapi tua membimbing sapi muda, tapi siapa yang mengendalikan sapi itu? Pemilik sapi itu. Kalau kita umpamakan, yang dimuridkan siapa itu? Orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah lebih dulu mengenal Kristus, yang sudah dimuridkan, yang membawa jiwa baru. Lalu siapa yang mengendalikan? Kristus. Nah kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka bukan hanya soal belajar bagaimana firman itu nempel di kepala, bukan. Firman itu bisa dilakukan. Dan itu tidak mudah. Tapi saya bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Saya boleh ditempatkan lagi di sini, saya belajar. Saya belajar dari jemaat. Saya belajar dari majelis. Saya belajar dari konflik yang pernah terjadi. Dan saya belajar dari kehidupan saya pribadi. Kenapa? Karena dengan itu Tuhan mau
Cliff, ingat panggilanmu. Engkau dipanggil bukan engkau jadi orang Kristen yang hanya minta berkat. Engkau dipanggil supaya engkau serupa seperti aku. Aku yang turun dari sorga menyelamatkan manusia berdosa, demikian engkau harus hidup seperti itu. Maka ciri-cirinya harus apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasih dan saling membantu. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus bergantung dengan Tuhan. Next. Nah, untuk itu Bapak Ibu diperlukan apa? Kita membutuhkan jemaat yang menjadi jemaat yang tumbuh dalam Kristus harus mengacu pada hidup yang mengacu pada panggilan Tuhan dengan memelihara kesatuan roh. Next. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 3 sampai 6 itu ada 7 kata. Ya, 7 kata Bapak Ibu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa. Itu artinya apa? Tuhan ingin kita diikat dalam kesatuan roh. Tidak mudah. Roh Kudus yang untuk apa? Ikatan damai sejahtera. Nah itu berarti kalau kita mau, bayangkan Bapak Ibu seperti kita diikat. Bayangkan kalau kita ada 10 orang diikat tali kita, satu kaki dan kaki yang lain, 10, dan kita dalam bentuk lingkaran, maka bagaimana kita berjalan? Kita nggak bisa jalan sendiri. Suka-suka kita, aku mau ke kiri, enggak, aku mau ke kanan. Apa yang terjadi? Itu lingkaran itu nggak bisa jalan, hancur, baku hantam. Tapi ketika mau kita terikat satu dengan lain, maka kita harus mengikuti gerakan satu dengan yang lain. Berusaha untuk apa? Menyatukan hati, pikiran. Kita diikat oleh Roh Kudus. Ini pertanyaan. Kenapa orang Kristen tidak bisa jadi garam dunia? Jadi garam apa? Garam dapur aja. Karena apa? Karena mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, hari ini untuk supaya kita bisa menjadi satu, kita harus minta izin Roh Kudus menyatukan. Yang kedua, kita perlu mengusahakan diri supaya diikat dengan damai sejahtera. Jadi selalu dalam hati kita bagaimana saya belajar. Kalau saya pernah gagal. Oke, Pendeta Cliff pernah marah enggak? Pernah. Pernah jatuh enggak? Dalam ketidaklembutan, dalam ketidaksabaran? Pernah. Apa yang harus dilakukan? Bertobat dan bangkit. Dan tidak boleh terus mengexcuse, oh saya memang begini, enggak. Tapi saya harus berubah. Enggak mudah. Yang jadi istri saya tahu betapa perjuangan. Tapi yang menjadi anak saya tahu bagaimana perjuangan itu. Tapi saya bersyukur, melalui ini saya belajar. Dan kita juga dipanggil Tuhan untuk apa? Belajar. Menjadi apa? Hidup sesuai mengacu panggilan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat apa yang menyatukan kita. Jangan apa yang membuat kita berbeda. Kalau perahu ini, kita ibarat di satu perahu, cuman saya aja yang mendayung. Bayangkan, ini saya mendayung di sebelah kiri, Semu mendayung di sebelah kanan, Joshua mendayung di tengah. Tapi kita semua yang duduk di kapal itu nggak mau mendayung. Kita sibuk makan, minum, apa yang terjadi? Perahunya bisa jalan lebih cepat atau lebih lambat. Kenapa, Bu? Karena cuma 3 orang yang mendayung, betul nggak? Inilah gereja. Sehingga kadang-kadang orang berkata begini, kok gereja nggak bisa ya seperti itu? Yang agama lain punya, oh mereka nggak pernah berantem. Mereka mengasihi, bagi-bagi, beras sembako. Nah ini pertanyaan buat kita renungkan. Kalau kita masuk dalam komunitas ini, kita sudahkah? Seringkali kita mudah untuk, harusnya sebagai pendeta, Tuhan melarang saya, kamu jangan salahkan orang lain. Tanya dirimu, kau sudah termasuk dalam kapal itu, apa yang harus kau lakukan?
ada satu kesalahan, jangan selalu ingin menyalahkan orang lain. Cek, 2 jari nunjuk orang lain, 3 jari nunjuk diri sendiri. Selalu saya ingat itu, sehingga ya Tuhan, ampuni saya harus lupain. Nah, kalau kita semua, bukan hanya saya, yang ada di sini semua, yang ada di rumah juga, berpikir sama, Tuhan Yesus, apa yang Engkau mau buat? Gereja baru bakal bertumbuh. Gereja baru bertumbuh. Lalu yang kedua, bagaimana rahasia yang kedua ini? Tadi rahasia pertama, hidup sesuai panggilan Allah. Hidup yang mengacu pada panggilan Tuhan dengan memelihara kesatuan roh. Dan yang kedua, menggunakan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Ayat 7-12. Tetapi kita masing-masing telah dikaruniakan karunia, kasih karunia untuk menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya, kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, Paulus ingin menekankan di sini apa? Menekankan peranan yang menjadi bagian orang percaya dalam hidup bergereja tanpa kecuali. Jadi inilah peranan kita. Kita sadar bahwa Yesus telah mati di kayu salib, hidup, bangkit dan naik ke surga, tapi mencurahkan apa? Roh Kudusnya. Kita bisa lihat dari ayat 8 dan ayat 10 yang tadi kita sudah baca. Dia yang telah naik, dia yang telah turun, dan dia naik memenuhi segala sesuatu, memberikan rohnya. Dan setiap kita yang percaya pada Kristus, kita punya karunia roh. Nah, masalahnya kita kembangkan enggak karunia roh ini? Setiap kita, Bu, setiap kita punya karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bukan harus mutlak berbahasa roh, enggak. Ada karunia menasihati, ada karunia mengembalakan, ada karunia mendoakan, ada karunia mujizat, karunia mengusir setan, ada karunia membedakan roh, ada karunia bermacam. Bisa kita lihat di 1 Korintus. Di tulisan Paulus yang berikutnya. Tapi tujuannya itu apa? Membangun tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu ini, next, Tuhan itu berikan, nah ini dari ayat 11 sampai 12 yang sudah kita baca. Rasul-rasul, ya, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Tujuannya apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan tubuh Kristus. Kalau ini tidak berfungsi, maka coba bayangkan seperti bangunan, temboknya salah satu rubuh aja, bangunannya kuat nggak, Bu Sumiati? Anda, betul ya, Mama Juli, benar? Nggak kuat. Nah, karena itu bagaimana? Sekarang pertanyaannya, apakah masih ada rasul, boksu sekarang, nabi? Memang secara jabatan kita tidak mengenal lagi. Ya, kita tahunya ada jabatan pendeta, ya kan? Distrik superintendent, bishop, benar nggak? Tetapi yang di sini bukanlah soal istilah nama lagi, tapi fungsi jabatan itu. Next. Nah, apa fungsi kerasulan itu? Kerasulan itu seharusnya dia membangun jemaat baru, membangun kerjasama, network. Dia harusnya membangun dan menetapkan pemimpin dan mengidentifikasi masalah dalam jemaat dan memberi prinsip jalan keluar. Kata kuncinya adalah mengirimkan, membangun, memberikan definisi dan memberikan arahan. Lalu kenabian apa itu? Membangun pondasi dalam visi dan arah, mengkoreksi apabila ada dosa, menegur dan membangun dalam peperangan rohani. Karena peperangan kita bukan melawan
darah dan daging tapi roh jahat. Dengan doa syafaat dan penyembahan dan menubuatkan. Dan kata kuncinya adalah vision, arahan, prediksi, dan penglihatan. Lalu penginjilan. Apa fungsinya? Penginjil itu harusnya dia mulai merintis daerah baru, memenangkan jiwa-jiwa. Lalu penggembalaan, memberikan makanan pertumbuhan rohani, menolong. Supaya apa? Jemaat itu dapat mengembangkan karakter dan karunia rohani dan melayani di bidang mana dia bisa mengabarkan kabar baik. Lalu masuk dalam pengajaran. Seorang pengajar itu memberikan kedalaman pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kebenaran, pengetahuan akan kebenaran, dan dengan teliti mengajarkan doktrin itu. Nah, ini yang harus ada dalam gereja. Tidak mudah, Bapak Ibu. Next. Nah, karena itu, maka Kristus memberikan karunia itu. Untuk apa? Supaya semua umat Allah itu diperlengkapi. Dengan fungsi-fungsi itu. Yang dilakukan oleh hamba Tuhan, yang Tuhan tempatkan, dan pada gilirannya mereka juga menunaikan pelayanan. Pelayanan di dunia sebagai orang-orang Kristen. Jadi Tuhan itu memakai supaya tubuh ini bisa berfungsi. Harus ada kepala, harus ada leher, ada menjadi tangan dan kaki, ada harus menjadi tubuh. Next. Dan karunia-karunia itu diberikan, ada tujuannya. Untuk apa? Digunakan dalam pelayanan. Agar tubuh Kristus itu dapat dibangun, diteguhkan. Dengan fungsi-fungsi itu. Sehingga apa? Semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Karena Kristus sendiri yang mengendalikan gereja itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini yang harus kita sadari. Next. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendukung pemimpin rohani kita. Supaya pembangunan tubuh Kristus ini terwujud. Saya bacakan ya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11 sampai 13. Sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan. Sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Saudara-saudara, kami minta dengan sangat supaya kalian menghargai orang yang bekerja di tengah-tengahmu. Yaitu mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan menasihati kalian. Perlakukanlah mereka dengan sehormat-hormatnya dan dengan cinta kasih karena mengingat apa yang mereka telah lakukan dan hiduplah dengan rukun. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau kita sebagai gereja antara yang dipimpin dan yang memimpin tidak jadi kesatuan, tidak bisa bergerak. Demikian juga saya. Saya bukan pemimpin gereja ini. Saya pimpinan jemaat, tapi saya juga ada pimpinan lagi. Baik pimpinan distrik maupun ketua, bahkan ada lagi bishop. Nah, tentu saya menyadari Bapak Ibu, manusia nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Sampai-sampai Bapak Ibu, ada jemaat yang bilang gini, kami mau pendeta yang sempurna. 1, tidak berdosa. 2, bisa bahasa roh dan menafsirkan. 3, bisa nyetir mobil, bisa berenang, bisa bawa pesawat, bisa main mengajar anak-anak bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani. Bisa khotbah, bisa mengembalakan, bisa memuridkan, bisa menghasilkan gereja. Sampai tuntutannya panjang, 300 tuntutan. Sampai pendeta ini bilang, ada 2 orang. Siapa Pak Pendeta? 1, belum lahir. 2, sudah mati. Jadi selama masih hidup belum bisa. Jadi apa artinya? Tidak ada yang sempurna. Jadi itu artinya apa? Kita belajar sama-sama. Saya juga tidak sempurna. Tapi saya bersyukur di tengah ketidaksempurnaan kita saling melengkapi. Karena itu rahasianya kita harus hidup rukun. Next. Jangan berantem. Jangan ribut. Ibrani 13 ayat 17.
Ikutilah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Kami para pemimpin ini bertanggung jawab Bapak Ibu. Gak mudah. Kalau saya jadi pendeta ini tekanan batin yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Tanggung jawab saya bukan di hadapan DS, di hadapan bisop, di hadapan majelis, di hadapan jemaat. Di hadapan Tuhan yang memanggil saya. Tuhan yang memanggil kami. Terus, kalau kalian taat kepada mereka, mereka akan bekerja dengan senang hati. Tapi kalau kalian tidak, mereka akan bekerja dengan sedih hati. Dan itu tidak menguntungkan kalian. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kepala ini selalu dipukul oleh tangan. Dan kepala tidak bisa melawan. Kira-kira kepala bisa berpikir dengan baik nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Akhirnya kepalanya pusing. Ketika kepalanya habis ditonjok pusing, jatuh tergeletak. Siapa yang mendirikan? Nah karena itu apa yang harus kita lakukan? Ini ilustrasi yang sederhana. Mari kita dukung. Kalau kepala kita ada luka, kita sembuhkan. Kalau ada masalah, kita doakan. Seringkali menjadi seorang pemimpin tidak mudah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya kenapa sering minta maaf? Karena saya sadar saya bukan sempurna. Karena prinsip saya tetap ajarkan. Supaya gereja ini bisa bertumbuh. Yang salah harus berani ngaku salah, minta maaf. Tapi yang kedua, jangan lupa. Yang terluka harus mengampuni. Itulah dua cara yang mujarab untuk menjadi gereja yang pulih. Tidak ada cara yang lain. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang yang buta. Dia buta Bapak Ibu. Tapi dia bisa berjalan. Tetapi dia dengar ada seorang yang lumpuh. Lumpuh Bapak Ibu. Tetapi si lumpuh ini bisa melihat. Lalu apa yang terjadi? Si buta berkata kepada si lumpuh, maukah engkau aku bantu membawa ke tempat di mana kita bisa bersama? Dan akhirnya si buta setuju, si lumpuh pun setuju. Dan waktu si buta itu mengangkat si lumpuh, si buta dengan sukacita, si lumpuh juga. Mereka menetapkan tujuan bersama kemana mereka melangkah. Lalu mereka bisa berjalan bersama mencapai tujuan itu. Itulah gereja. Itulah gereja. Apa artinya? Bapak Ibu saya tidak sempurna. Bapak Ibu jemaat juga tidak sempurna. Kalau kita mencari orang yang sempurna, tidak akan dapat. Tapi, yuk, seperti kita belajar dari si lumpuh dan si buta. Yang buta dia tidak bisa melihat, tapi dia punya tenaga untuk mengangkat. Yang lumpuh, dia bisa melihat, tapi tidak bisa jalan. Tapi dia mau bekerja sama. Maka, mencapai tujuan. Nah, kalau kita mau menjadi jemaat yang bertumbuh dalam satu tubuh Kristus, yang pertama, hidup kita harus mengacu pada panggilan Tuhan. Dengan memelihara kesatuan roh. Yang kedua, mempergunakan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, belajar menjadi dewasa secara rohani dalam kasih Kristus. Saya baca ayat 13 sampai 16 ya Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah
Dia, Kristus, adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next. Ini Paulus gunakan gambaran yang unik. Untuk gambaran orang dewasa, Bapak Ibu boleh lihat gambar ini. Dari bayi menjadi anak-anak, tumbuh remaja, pemuda menjadi dewasa. Tapi yang uniknya Paulus juga buat gambaran yang kedua. Supaya kita bisa menjadi dewasa, itu tujuannya apa? Next. Dikontraskan lagi. Tujuannya supaya kita tidak mudah terombang-ambing seperti kapal di tengah lautan. Nah, ayat 14-16 ini melukiskan. Jadi tujuan kita dewasa itu untuk apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin-angin, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kata permainan itu mengacu kepada kata main dadu, Bapak Ibu. Zaman pada waktu itu dadu itu main, mereka bisa menipu supaya mereka bisa dapat untung. Ya. Nah, gambling, iya kan? Judi. Jadi apa artinya? Tujuan dewasa itu supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Bagaimana sih caranya supaya kita belajar dewasa rohani dalam kasih Kristus? Ayat 13. 14, 15, 16 ini jawabannya. Senantiasa belajar untuk mencapai kesatuan iman dan memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus senantiasa belajar jadi dewasa. Hari ini pertanyaannya, setelah kita percaya Yesus, kita lahir baru nih, kita dibaptis. Mungkin kita di CD nih. Pertanyaannya, kita 10 tahun lagi mau jadi apa? Kalau kita nggak punya cita-cita rohani, maka kita akan ada yang penting saya jadi jemaat sudah selesai. Nah, saudara, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang dewasa yang bisa menghasilkan murid Kristus. Untuk itu harus bagaimana? Mencapai itu kita harus belajar. Mencapai kesatuan iman. Satu iman kita. Lalu kedua, kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bukan ukuran Bapak Ibu. Ya, yang kelihatan di permukaan itu. Oh Pak, kelihatannya dia rohani loh. Kelihatannya dia bagi-bagi firman Tuhan terus. Kelihatannya dia datang ke gereja terus. Kelihatannya dia kerjakan dekorasi gereja Pak. Oh kelihatannya dia luar biasa Pak mengasihi. Tapi Pak, mengapa dia bisa akhirnya tinggalkan Yesus dan pindah ke agama lain? Karena dia tidak memiliki kesatuan iman. Dan dia tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus itu. Kalau kita punya iman yang benar dan pengetahuan yang benar, kita nggak mungkin tinggalkan Kristus. Saudara, saya mau tanya. Kalau saudara sendiri bertemu secara pribadi dengan Kristus yang sudah mati menebus dosa Anda, maukah Anda meninggalkan dia? Nah karena itu Bapak Ibu, saudara, kita harus apa? Belajar. Karena itu tidak cukup hanya kita datang ke gereja. Tidak cukup hanya kita datang ke gereja, YouTube, terus ikut ibadah sana sini. Bapak Ibu, Tuhan hajar saya, hajar kita semua. Kenapa?
Ini saksi mata. Bukan banyaknya jumlah ukuran keberhasilan gereja. Tapi apa ukuran keberhasilan gereja? Apakah kita yang hidup dalam gereja ini, yang beribadah duduk di sini, kita sudah jadi murid Yesus belum? Kita sudah punya satu iman belum? Kita mengenal Kristus lebih dalam belum? Dan kita sudah dipimpin Kristus belum? Kalau belum, kita itu hanya pengunjung gereja. Oh, gereja kita terkenal Bapak Ibu di konferensi tahunan pengembangan sementara. Paling banyak 80 orang, 100 tidak muat. Tapi pertanyaannya, waktu pandemi ini, pertanyaannya, siapa yang bertahan? Orang yang menjadi murid Kristus. Walaupun dia dengan HP aja nonton, tapi dia tetap beribadah. Pengunjung, dia akan pindah, cari gedung yang lain, cari gereja yang buka. Atau kalaupun tidak bisa berkumpul, dia akan cari pengkhotbah yang lebih. Pertanyaan saya, apakah itu gereja yang sehat? Tidak. Gereja itu seperti keluarga, Bapak Ibu. Keluarga rohani. Dan kita hanya bisa bertumbuh kalau kita sama-sama punya kerinduan untuk dibentuk. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi dewasa secara rohani dalam kasih Kristus? Kita harus mengalami kepenuhan Kristus dengan berpegang pada kebenaran dalam kasih. Dalam segala arah ke dalam Kristus. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh permainan licik manusia. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ukuran kita Kristus, bukan yang lain. Sudahkah kita punya hatinya Kristus? Pikirannya Kristus? Bapak Ibu, ini pertanyaan refleksi. Beranikah kita berkata seperti Yesus? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Tidak mudah. Seandainya ini kita terjemahkan dalam hidup kita. Tuhan, kalau boleh Tuhan. Kalau boleh. Jangan aku menderita Tuhan. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah Tuhan. Sanggup enggak kita doa seperti itu? Ketika kita sakit, seperti Tuhan aku minta Tuhan sembuh. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Tidak mudah. Saya tanya hal yang sepele Bapak Ibu. Waktu saya pandemi, saya beli tiket pesawat. Saya nggak nanya Tuhan dulu, nggak ikuti nasihat istri. Saya beli tiket PP, pulang pergi. Singkat cerita Bapak Ibu 9,5. Terakhir dibalikkan hanya 4,5 dan tidak bisa diuangkan. Waktu itu dan batas terakhir Desember 2001 harus pulang. Kalau enggak hangus. Tapi tukernya 1 April 2001 harus ditukar. Kalau enggak hangus. Setahun waktu itu sudah makin lama makin berapa bulan saya doa. Enggak ada titik temu. Sampai saya doa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya bilang begini. Kalau memang Kau menghendaki, aku nggak pulang ke Palembang dan uang ini hangus, aku serahkan. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Bapak Ibu, pada waktu saya betul-betul pasrah seperti itu, mujizat terjadi. Tiba-tiba last minute, belum 1 April, mendekati akhir Maret, saya bilang, saya mau tanggal 28, saya mau pulang. 28 Juli 2001. Tolong, urus. Begitu diurus, rupanya Bapak Ibu, tiket pergi aja 6,5. Bayangkan saya harus tambah 2,5 lagi. Lalu, agen bilang, Pak, batalin aja Pak, biar bisa. Rupanya, ada dengar kabar, karena saya sudah marah-marah, pihak maskapai mau balikkan, karena uangnya sudah ada. Oke, saya kasih surat kuasa. Singkat cerita dibalikkan 5,9. Wah, waktu itu saya langsung berenung. Memang ini sederhana Bapak Ibu.
Tapi inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita dipenuhi Kristus, kita akan seperti Kristus. Doa kita seperti Kristus. Dan itu yang Kristus mau. Walaupun saya belum bisa ke Palembang, tapi doa saya terus. Tuhan, tunjukkan apa kehendak. Nah, ini seharusnya menjadi pengalaman kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh dewasa di dalam kasih Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita rindu bertumbuh dan membangun diri kita dalam kasih Kristus. Ada enggak kerinduan ini? Kalau kita hanya cuma memikirkan gereja kita dan kita tidak memikirkan untuk menjangkau yang terhilang. Maaf, cerita yang awal tadi saya khotbah tentang mercusuar itu akan jadi kenyataan. Akan jadi kenyataan. Jadi apa maksudnya Pak Pendeta? Sederhana. Hari ini tanya sama kita, kalau Yesus rela turun dari surga untuk supaya kita diselamatkan, apakah kita juga punya hati seperti Yesus? Rindu nggak kita hidup seperti Yesus hidup? Coba terakhir sebelum saya tutup khotbah ini, kita buka 1 Yohanes 2:6. Sama-sama kita baca yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, yang ada Alkitabnya. Jika tidak ada nggak apa-apa. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sudah? Kalau sudah kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 6. 1, 2, 3 ya. Barang siapa? Sudah semua? Baik. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, inilah kiranya menjadi kerinduan kita. Coba kita berpikir begini, andai kata kita bilang saya murid Yesus, lalu tanyakan kalau Anda jadi Kristus, apa yang Anda lakukan? Kalau Kristus menghadapi pergumulan yang seperti saya alami, apa yang Kristus lakukan? Saya harus ikut Kristus, bukan ikut egonya saya. Contoh, ini contoh sederhana. Kalau saya minta Tuhan, ini penderitaan saya cabut. Tapi penderitaan saya tetap ada. Maka doa saya harus bagaimana? Doalah seperti Kristus. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kalau enggak bisa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Nah, kalau kita mau seperti Kristus, kita bertumbuh. Dan kalau kita menjadi Kristus, Kristus tidak pernah menuntut murid-muridnya mencuci kakinya. Saya tidak pernah menemukan di Alkitab satu ayat pun yang berkata, Yesus berkata, hai Petrus cuci kakiku. Enggak. Dia datang, dia cuci kaki Petrus. Dia datang, dia cuci kaki Yudas. Dia datang, dia cuci kaki Yohanes. Itu berarti apa? Kalau kita mengaku kita murid Yesus, kita enggak nuntut orang lain melayani. Kita melayani. Kita enggak nuntut orang lain mengampuni. Kita yang mengampuni. Kita enggak menuntut orang lain berbuat lebih dulu. Kita. Karena Yesus bilang, kalau kau berkata aku Tuhan dan gurumu, maka kau wajib hidup apa yang aku lakukan. Next. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Menjadi jemaat yang bertumbuh ada 3 rahasia. Untuk kita bertumbuh menjadi satu tubuh dalam Kristus. 1, hidup mengacu pada panggilan Tuhan dengan memelihara kesatuan roh. 2, mempergunakan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang ketiga, belajar untuk menjadi dewasa secara rohani dalam kasih Kristus. Mulai minggu-minggu ini, saya ingin khotbah ini nanti menjadi bahan renungan dan diskusi di dalam persekutuan doa. Supaya kita, persekutuan doa secara Zoom, kita itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita melakukan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendengar khotbah ini, bawa dalam Zoom, kita akan diskusi. Sudahkah kita melakukan 3 poin ini? Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu tidak mudah kami jadi gereja yang bertumbuh. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Jikalau kami hanya mengandalkan diri kami tentu sulit. Tapi kami mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ketika kami mengangkat tangan kami, maka kami percaya Roh Kudus akan turun menaungi kami. Tolong Bapa, mampukan kami hidup mengacu pada panggilan Tuhan. Sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Kristus dengan memelihara kesatuan. Tolong kami Bapa, supaya kami menggunakan karunia-karunia rohani yang ada pada kami, supaya kami bisa membangun tubuh Kristus ini. Dan tolong kami Bapa, supaya dalam setiap kami belajar untuk menjadi dewasa secara rohani dalam kasih Kristus. Mampukan kami Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kami menjadi gereja yang bertumbuh dalam satu tubuh Kristus. Sehingga seperti moto kami, itulah menjadi doa kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama. Hanya dengan cara demikian kami dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Tolong kami agar kami jadi gereja yang bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu lagu pujian, Menyenangkan-Mu.
kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya ingatkan kita terus doakan, dan mari kita wujudkan dalam hidup kita satu dalam 1 tahun, 1 murid Tuhan Yesus yang sudah memuridkan sedikit 1 orang. Dan yang kedua, tolong Bapak Ibu, kita berharap supaya kita tetap ikut persekutuan doa via Zoom, ya. Dan kita akan mulai membahas firman Tuhan dari apa yang kita sudah dengar. Lalu yang ketiga, saya mengucapkan selamat dan berbahagia untuk Bapak Edi dan Ibu Cia-Cia. Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 jam 6.30 pagi mendapatkan putri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.